Halo, halo. Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up yang dipersembahkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Di podcast ini kita akan berbagi informasi mengenai perjuangan perempuan disabilitas terhadap hak-hak dan perlindungannya di Indonesia bersama saya Ines Nirmala. Sekarang ini kita sudah sampai di episode ketiga podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Podcast ini merupakan kerjasama KBR dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan tema kita kali ini adalah problematika perempuan disabilitas di Indonesia. Kita cari tahu sebenarnya bagaimana sih permasalahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, hak politik, pendampingan hukum, dan lain-lain. Ini penting sebab masih banyak perempuan penyandang disabilitas di Indonesia yang mengalami berbagai hambatan aksesibilitas. Selain itu, mereka juga seringkali mengalami double diskriminasi, pertama karena mereka penyandang disabilitas, lalu karena mereka adalah perempuan. Saya juga sudah bersama dengan dua orang narasumber di podcast kali ini, yaitu Maria Un, selaku Ketua DPD HWDI Sulawesi Selatan. Apa kabar Bu Maria? Kabar baik, Mbak Iya, Ines. Selamat pagi, selamat bertemu di udara. iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Maria di podcast episode ketiga ini. Salam sehat selalu. Salam sehat, makasih banyak Mbak Ines. Iya, dan juga berikutnya di podcast ini juga ada narasumber yang merupakan Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, yaitu Mbak Nurul Saadah. Halo Mbak Nurul, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, kita sehat-sehat selalu Ya, ya. apa kabar Mbak Ines? Kabar saya juga baik, sehat. Senang sekali bisa ketemu sama Mbak Nurul dan juga Bu Maria di episode ketiga podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Kita membahas tentang problematika perempuan disabilitas di Indonesia. Sebelumnya bisa dijelaskan oleh Bu Maria berdasarkan data dari HWDI, sampai saat ini berapa jumlah populasi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia? Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang data perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, secara spesifik HWDI belum memiliki data karena memang kami melakukan data itu berdasarkan informasi atau keanggotaan HWDI. Tetapi kalau kita merujuk di SUPAS yang dilakukan oleh BPS tahun 2015, itu jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup tinggi, ada sekitar 21,1 juta, dan 54% diantaranya atau 11,3% itu adalah perempuan disabilitas. Itu kalau dilihat dari hambatan, maka ada yang karena hambatan dalam merawat diri, kemudian ada yang mengalami hambatan karena komunikasi, kemudian hambatan emosional, dan lain-lain. Jadi jumlah yang cukup tinggi. Karena kalau di HWDI sendiri kami mengenal dua jenis keanggotaan. Ada keanggotaan aktif, itu adalah keanggotaan yang memang dibuktikan dengan teman-teman perempuan disabilitas itu didata secara dokumen sebagai anggota HWDI. Sementara kita mengenal juga anggota pasif atau jumlah dari penyandang disabilitas di suatu daerah yang juga akan mendapatkan dampak dari hasil-hasil perjuangan organisasi, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diperjuangkan dan dihasilkan atas perjuangan dari organisasi. Demikian Mbak Ines. Iya, jadi jumlahnya memang cukup banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Tadi Bu Maria Cukup sebutkan, banyak. iya, Iya. 21,1 Iya. juta jumlahnya ya. 54%. Iya, kalau total untuk keseluruhan laki-laki dan perempuan semua usia itu 21,1 juta dan 54%-nya itu perempuan, ada 11,3 juta.
Tetapi karena SUPAS ini juga dilakukan tahun 2015 sehingga sangat besar kemungkinan teman-teman penyandang disabilitas yang baru masuk sebagai ragam disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 2016 itu belum terdata. Sehingga memang dibutuhkan pendataan lagi untuk melakukan pembaharuan terkait dengan data-data penyandang disabilitas yang sudah dilakukan selama ini, Mbak Ines. Iya. Nah, Bu Maria bisa berikan gambaran gitu ya untuk pendengar kita secara umum bagaimana sih potret kehidupan perempuan penyandang disabilitas di Indonesia saat ini? Iya, kalau kita berbicara tentang penyandang disabilitas pada umumnya, itu satu persoalan besar yang sampai hari ini masih dialami oleh penyandang disabilitas itu adalah stigma. Jadi stigma ini lebih tinggi diperoleh atau dialami oleh perempuan tentunya, perempuan penyandang disabilitas, Mbak Ines. Sebetulnya stigma ini kemudian yang juga akhirnya menimbulkan adanya pelebelan atau ada stereotip melihat bahwa perempuan disabilitas itu tidak bisa berumah tangga atau tidak mampu untuk mengurus anak, atau melihat bahwa perempuan disabilitas itu tidak mampu untuk bekerja, perempuan tidak disabilitas itu kemudian nantinya hanya tinggal di rumah misalnya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya terjadi diskriminasi. Jadi stigma itu masih sangat tinggi dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama untuk kawan-kawan kita yang mengalami disabilitas akibat kusta. Itu stigmanya multi lebih daripada kita perempuan yang lainnya. Bahkan ada perempuan ada perempuan yang ketika didiagnosa mengalami sakit kusta maka dia akan diceraikan misalnya oleh suaminya. Itu dialami, itu masih dialami oleh perempuan penyandang disabilitas sampai hari ini. Jadi kalau kita berbicara stigma, saya dalam bahasa sehari-harinya itu kayak momok ya. Itu kayak momok yang belum yang sangat kemudian itu sangat mempengaruhi banyak hal terkait dengan perempuan penyandang disabilitas. Mereka kemudian akhirnya tidak percaya diri, minder, menjauh, bahkan stigma diri bahwa oh ya, saya tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Atau misalnya untuk teman-teman yang mengalami disabilitas mental, karena juga kebijakan, karena juga sistem yang memang cukup mendiskriminasi, sehingga kemudian mereka lebih baik tidak melakukan atau tidak mengambil kesempatan yang diberikan atau yang dibuka oleh pemerintah bagi penyandang disabilitas. Contohnya ketika ada CPNS misalnya, teman-teman ragam disabilitas tertentu karena stigma diri, sebetulnya stigma diri itu akibat dari stigma ya, stigma yang memang masih menjadi stigma yang masih selalu dialami itu yang kemudian menimbulkan stigma diri. Saya tidak mau ikut melamar deh karena toh nanti saya akan dihambat dengan persyaratan misalnya. Nah, ini masih dialami oleh penyandang disabilitas, apalagi kalau dia perempuan. Seperti tadi Mbak Ines di awal podcast ini bahwa perempuan disabilitas itu mengalami diskriminasi lebih berlapis daripada penyandang disabilitas laki-laki. Misalnya karena dia sebagai perempuan, karena dia sebagai penyandang disabilitas, karena dia sebagai kelompok rentan lain, misalnya bagaimana ketika dia adalah perempuan yang tinggal di masyarakat adat. Seperti itu Mbak Ines. Iya, jadi memang perempuan disabilitas menghadapi stigma dan beberapa kategori pun itu adalah multi stigma ya kalau menurut Bu Maria. Nah, Mbak Nurul, Direktur Sabda, boleh ikut memberikan gambaran penjelasan bagaimana kehidupan perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Ya, oke. Terima kasih Mbak Ines. Ya, jadi kalau melihat perempuan, tadi kan Bu Mia sudah kemudian menyampaikan berkaitan dengan
jumlah perempuan disabilitas. Kalau saya sih sebetulnya tadi sepakat bahwa kita itu belum di Indonesia belum ada data resmi, data detail mengenai penyandang disabilitas termasuk jumlah totalnya dari perempuan disabilitas itu seperti apa, karena memang itu problem pendataan yang belum selesai sampai sekarang. Karena kalau kita melihat misalnya di data DTKS bagi yang ada di Pusdatin Kementerian Sosial tahun 2020 ini sebetulnya jumlah penyandang disabilitasnya hanya ada 1.272.000 gitu. Nah, itu sangat jauh dari Sesusenas yang bilang bahwa jumlah penyandang disabilitasnya ada sekitar 21 juta gitu. Nah, dan juga jumlah perempuannya hanya sekitar 575 ribuan orang perempuan disabilitas yang sudah terdata di data DTKS. DTKS adalah data masyarakat yang kemudian ada persoalan kesejahteraan sosial di situ, jadi dianggap masyarakat miskin. Nah, sementara kalau melihat gitu ya, perempuan disabilitas ternyata dari kalau misalnya data Supas kemudian Susenas itu melihat bahwa ternyata hanya 9,21% dari perempuan disabilitas itu yang punya ijazah SMA dan sederajat gitu. Nah, kalau melihat hanya 9,21% itu yang mempunyai ijazah SMA gitu, sebetulnya kan kita jadi melihat sebetulnya berapa peluang kerja bagi teman-teman perempuan disabilitas. Iya. Gitu. Jadi pendidikan pasti ada korelasinya dengan pekerjaan. Belum kemudian kita melihat bahwa ada stigma. Belum kemudian bahwa kita melihat terkait dengan aksesibilitas di ruang-ruang kerja yang memang itu belum disediakan gitu bagi penyandang disabilitas dengan yang membutuhkan beragam aksesibilitas termasuk penyandang disabilitas fisik seperti itu. Jadi menurut saya itu cukup jauh. Dan kalau kita melihat lagi, kalau kita melihat ya satu angka gitu ya. Angka itu sebenarnya kalau dari penyandang disabilitas 4 dari 10 penyandang disabilitas itu bekerja. Nah, tapi kemudian yang bekerja itu lebih banyak yang dianggap bekerja itu adalah laki-laki 60%, sementara yang 40%-an perempuan. Itu ya, nah sementara banyak perempuan lain yang kemudian banyak di rumah gitu. Banyak di rumah itu mempunyai yang bekerja secara domestik di rumah, tapi kemudian dianggap dia itu tidak tidak produktif gitu. Tidak produktif. Dan selalu ada stigma bahwa perempuan disabilitas itu menjadi beban di dalam rumah karena satu tidak punya penghasilan, dianggap tidak punya penghasilan. Yang kedua, kalau mengerjakan pekerjaan rumah, dianggapnya dia harus kemudian selalu mengharapkan bantuan dari orang lain karena mungkin tidak mandiri misalnya. Jadi persoalan-persoalan ini yang kemudian selalu menghantui perempuan disabilitas. Sementara kalau kita bilang terkait dengan kepemilikan barang atau properti gitu, kan perempuan disabilitas sebetulnya dia juga tidak tumbuh dari batu ya, tidak lahir dari batu, dia dari keluarga asal, kemudian dia juga misalnya berkeluarga atau bekerja, dia mempunyai misalnya penghasilan, dia punya waris dan sebagainya. Tapi kalau dari pengalaman Sabda, terakhir kami melakukan penelitian kepada sekitar 39 perempuan disabilitas di Jogja, gitu ya. Saya bilang menggarisbawahi di Jogja karena saya belum lihat ke yang lain. Itu dari 39 itu hampir lebih dari 50% itu kalau punya waris itu tidak diatasnamakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi diatasnamakan keluarganya, kakaknya. Kalau mempunyai barang-barang misalnya membeli kendaraan dan sebagainya itu diatasnamakan pasangan atau suaminya. Nah, kita bisa melihat seberapa sebetulnya itu kan memang sangat berbasis stigma atau stereotip bahwa perempuan disabilitas itu tidak produktif, bahwa mereka tidak cukup mempunyai kapasitas untuk kemudian memiliki dan mengelola propertinya, tidak punya kapasitas untuk bekerja. Nah, di situ kan akan terlihat langsung bahwa kenapa kemudian beragam kekerasan itu terjadi pada penyandang disabilitas di sektor domestik dan juga di publik. Seperti itu. Misalnya, kalau di kekerasan dalam rumah tangga pastinya misalnya seperti tadi ditinggalkan oleh suaminya, oleh pasangannya. Begitu dia misalnya mengalami disabilitas baru atau bertambah atau semakin dia bergantung. Atau kemudian dianggap tidak layak oleh keluarga pasangan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian misalnya kekerasan seksual. Saat kemudian kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, contohnya misalnya bagi teman-teman dengan disabilitas netra yang kemudian dia memijat,
itu kemudian dia mendapat kekerasan seksual dari pelanggannya, dia kemudian tidak kemudian berani melaporkan atau kemudian tidak berani bersikap gitu karena takut kehilangan pekerjaannya. Apalagi misalnya dia sudah bekerja di perusahaan. Nah, karena memang peluangnya sangat kecil saat kemudian teman-teman ini bersuara akan mendapatkan kembali penghasilannya. Sementara atau penghidupannya. Sementara untuk kemudian bisa survive di dalam kehidupan di keluarga ataupun di masyarakat dia harus punya penghasilan dong gitu. Untuk kemudian tidak lagi dianggap dia sangat membebani keluarganya. Nah, hal tersebut terjadi, Mbak. Iya, banyak permasalahan yang terjadi dihadapi oleh para perempuan penyandang disabilitas dan salah satunya juga yang dialami adalah diskriminasi. Ini menjadi salah satu permasalahan krusial bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Bisa dijelaskan juga oleh Mbak Maria dan juga Mbak Nurul, seperti apa lebih dalam lagi ya soal diskriminasi ini, apa saja bentuknya, perlakuan diskriminasinya ini datang dari mana, dan seperti apa dampak yang dirasakan. Boleh dari Mbak Maria dulu deh. Ya, saya menambahkan sedikit yang tadi disampaikan oleh Mbak Nurul bahwa situasi perempuan penyandang disabilitas hingga saat ini masih sangat kurang pelibatan di dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan di dalam keluarga. Nah, ini terkait dengan diskriminasi, Mbak Ines. Jadi kalau kita berbicara tentang diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas itu, kita mulai dulu dari keluarga inti. Lingkaran paling inti, yang lingkaran pertama dari perempuan disabilitas. Masih banyak perempuan disabilitas yang mengalami diskriminasi atau pembedaan perlakuan itu mulai dari keluarga. Jadi dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan misalnya, ketika di dalam keluarga itu ada saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, dan termasuk saudara perempuan yang penyandang disabilitas, maka yang kemudian akan tereliminasi untuk tidak mendapatkan kesempatan pendidikan itu adalah perempuan disabilitas, karena kesempatan itu harus diberikan dulu kepada saudara laki-lakinya, kemudian kepada saudara perempuannya yang bukan disabilitas. Nah, ini jadi kalau berbicara tentang pembedaan atau diskriminasi itu dari keluarga pun masih mengalami, bahkan ada perempuan disabilitas yang kemudian nyata-nyata tidak diakui sebagai anggota keluarga, dengan tidak menyebut atau tidak memasukkan dia sebagai jumlah anggota keluarga atau jumlah anak yang dimiliki oleh satu keluarga misalnya, dan itu otomatis tidak akan tertera di dalam kartu keluarga. Begitu banyak kerugian yang kemudian diterima atau diperoleh atau yang akan dialami oleh perempuan penyandang disabilitas ini ketika dia tidak terdata di dalam kartu keluarga, selain tentu tidak diakui sebagai anak oleh orang tua. Dikeluarkan dari kartu keluarga, kerugiannya adalah dia tidak bisa mengurus kartu identitas, kartu KTP dan lain-lain. Ketika tidak memiliki KTP, maka dia tidak akan mendapatkan akses terkait dengan apapun yang sekarang memang KTP menjadi salah satu prasyarat untuk memperoleh atau melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Mbak Nurul tadi bilang, bahwa dia tidak akan mendapatkan hak waris apa-apa karena dia tidak diperhitungkan dan disangkal sebagai anggota keluarga. Itu masih dialami. Nah, apa yang dilakukan oleh HWDI tentunya tidak melakukan advokasi langsung, tetapi bekerja bersama dengan teman-teman lembaga bantuan hukum untuk kemudian membantu kami melakukan membangun komunikasi dengan anggota keluarga untuk kemudian mengetahui dan memberikan edukasi terkait dengan perlakuan-perlakuan yang masih dialamatkan kepada anak mereka yang penyandang disabilitas. Jadi bukan kami yang langsung, karena biasanya teman-teman perempuan itu karena takut, maka mereka akan meminta begini, Bu, nanti Ibu jangan bicara ya dengan saya punya keluarga misalnya, karena nanti saya akan mengalami ini. Jadi kami berjejaring dan teman-teman yang akan ke sana untuk ketemu dengan RT, RW, lurah, dan melakukan pendekatan keluarga. Ini satu, diskriminasi di dalam keluarga. Jadi di lingkaran inti pun itu sudah mengalami. Nah, ketika di lingkaran inti atau lingkaran yang seharusnya memberikan perlindungan kepada perempuan
disabilitas itu tidak mereka dapatkan, maka kita keluar lagi kepada lingkungan yang terdekat, tetangga, kemudian lingkungan masyarakat terdekat, misalnya RT RW dan sebagainya. Tidak diperhitungkannya perempuan penyandang disabilitas, maka itu akan membatasi dia untuk kemudian terlibat di dalam kegiatan-kegiatan atau terlibat di dalam perkumpulan di lingkaran RT, RW, bahkan kelurahan untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Jadi salah satu masalah yang masih terus dialami oleh perempuan disabilitas adalah kurangnya pelibatan perempuan disabilitas di dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk dirinya. Misalnya untuk memutuskan apakah saya mau mendapatkan atau mengikuti atau mau melakukan kontrasepsi, misalnya, itu masih bukan tergantung kepada dirinya, tapi tergantung kepada keluarga, tergantung misalnya dengan saudara dan suami. Itu satu. Kemudian diskriminasi terkait dengan pekerjaan. Sepakat sekali dengan Mbak Nurul tadi bahwa persyaratan atau kita bicara tentang peluang atau afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pemenuhan kuota 2% CPNS atau 2% PNS bagi penyandang disabilitas. Itu perempuan penyandang disabilitas masih harus bersaing untuk kemudian mendapatkan kuota untuk bisa mengikuti proses itu. Karena memang secara ketika bicara kebijakan itu kemudian tidak di state secara langsung ya, bahwa misalnya kuota ini diberikan atau diprioritaskan juga bagi perempuan penyandang disabilitas. Karena memang stigma yang kemudian masih dialami, kemudian stereotip yang dialami itu menyebabkan perempuan disabilitas itu banyak yang tidak memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi sama dengan laki-laki untuk kemudian mengakses peluang-peluang itu. Sehingga memang masih sangat sedikit perempuan disabilitas yang kemudian berani untuk mengambil peluang-peluang yang dibuka atau yang diberikan oleh pemerintah, misalnya untuk mengikuti proses-proses tes CPNS, selain memang latar belakang pendidikan perempuan disabilitas yang sangat rendah. Tadi Mbak Nurul juga berbicara tentang persentase ya, yang cukup ini terkait dengan pendidikan perempuan penyandang disabilitas. Kita tengok perempuan disabilitas yang tinggal jauh dari akses pendidikan dan mengalami hambatan infrastruktur, mengalami hambatan pembiayaan dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mampu secara ekonomi. Ketika pemerintah tidak memberikan perhatian dan dibatasi juga dengan kebijakan, maka perempuan penyandang disabilitas tidak akan mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan. Nah, ketika mereka tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, maka mustahil untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai perempuan disabilitas. Paling mungkin hanya menjadi tukang cuci, dan ini pengalaman. Tukang cuci yang rentan untuk kemudian dia mendapatkan eksploitasi dari majikannya atau mendapatkan eksploitasi dari orang-orang di sekitar tempat majikannya. Itu masih dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Jadi dampak dari diskriminasi, dampak dari pembedaan itu kemudian menyebabkan perempuan disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh kesempatan yang sama. Kami belum berbicara untuk sama dengan perempuan lainnya, tapi sama dengan penyandang disabilitas laki-laki. Itu masih membutuhkan perjuangan. Walaupun harus kita akui bahwa gerakan-gerakan yang selama ini dilakukan untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan disabilitas itu mengalami itu ada dampak positif, ada perubahan-perubahan, tetapi itu kemudian tidak bisa dijadikan indikator bahwa itu dampak yang positif itu kemudian dialami oleh semua perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Yeah. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang akses politik, ada kuota 30% ya bagi perempuan. Itu perempuan disabilitas masih harus bersaing keras untuk kemudian bisa meraih menjadi bagian dari kuota 30% yang diberikan atau yang diberikan untuk perempuan. Karena memang harusnya kemudian itu di state secara tegas bahwa 30% itu perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, atau jika memungkinkan
berapa kuota persentasi untuk perempuan disabilitas dari 30% itu masih berjuang keras. Teman-teman perempuan yang pernah mengikuti atau memiliki pengalaman mengikuti caleg beberapa tahun lalu, itu perjuangannya lumayan keras. Bahkan untuk beberapa daerah itu mereka hanya dijadikan sebagai Pemanis sebagai untuk atau menambah-nambah direkrut aja ya. untuk mencapai persyaratan 30%. Karena memang persyaratan bahwa untuk mendaftar mengikuti ini harus keterwakilan perempuan itu 30% Iya. misalnya. Jadi Oke. pengalaman-pengalaman itu masih terus dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Ya. Iya, masih terus kita berjuang untuk mengatasi masalah diskriminasi bagi perempuan penyandang Ya. disabilitas. Nah, kalau Ya. dari Mbak Nurul Saadah ini Ya. bagaimana melihat diskriminasi ini dan juga solusi seperti apa yang diharapkan oleh perempuan penyandang disabilitas? Oke, ya Mbak. Jadi kalau tadi sebetulnya Bu Mia sudah menjelaskan begitu banyak kekerasan berbasis gender dan disabilitas yang dialami oleh perempuan disabilitas. Dari marginalisasi, subordinasi di keluarga ya, jadi tidak didengar, kemudian dinomorduakan, kemudian dipinggirkan dari masyarakat, kemudian begitu banyak kemudian diskriminasi dari politik dan sebagainya. Kalau saya melihatnya misalnya salah satu di tempat kerja adalah kalau bagi perempuan itu adalah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di mana misalnya cuti hamil, melahirkan, di mana perempuan disabilitas itu seringkali jauh lebih rentan. Misalnya berkaitan dengan kondisi alat reproduksinya, yang dia mungkin membutuhkan istirahat yang cukup lama dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain yang mungkin misalnya jadi melahirkan 3 bulan, dia bisa jadi ada beberapa waktu dia harus izin dan sebagainya. Dan karena itu biasanya terjadi juga bahwa mereka dikeluarkan dari tempat kerja. Karena memang tidak dianggap tidak produktif tadi. Menurut saya itu sebuah diskriminasi karena tidak ada perlindungan bagi perempuan disabilitas saat kemudian sudah masuk ke dunia pekerja formal. Nah, yang lain adalah berkaitan dengan di dalam perlindungan hukum sendiri, Mbak. Jadi memang berkaitan dengan penanganan kekerasan yang memang belum melihat masih belum sepenuhnya gitu ya. Jadi sudah memulai tapi kemudian masih melihat bahwa berkaitan dengan kebutuhan perempuan disabilitas di dalam penanganan, kemudian pemulihannya, bagaimana mereka setelah mereka tadi misalnya pelaku kekerasannya adalah keluarga atau lingkungan terdekat, itu belum dilihat ada kebutuhan-kebutuhan untuk supporting gitu ya. Nah, menurut saya ini bagian dari diskriminasi dan karena ini merupakan pengabaian dari entitas atau kelompok yang ada dan membutuhkan dukungan ini gitu. Nah, sehingga menurut saya bagian yang bisa dilakukan untuk kemudian menghilangkan, jadi ada dua, menghilangkan subordinasi dan stigma atau marginalisasi dari kelompok-kelompok, dari keluarga dan sebagainya, ya perempuan disabilitas harus bersuara dan juga memperlihatkan bahwa kita juga mempunyai hak atas tubuh kita sendiri, atas seksualitas kita sendiri, atas alat reproduksi kita sendiri. Dan kita juga membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang mandiri. Walaupun tadi untuk mandiri itu juga membutuhkan dukungan-dukungan dalam artian misalnya alat bantu, aksesibilitas dan sebagainya. Tapi kita sendiri memang buktikan bahwa kita mampu. Tapi kemudian yang lain berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan negara terkait dengan layanan, misalnya layanan kesehatan yang tadi belum melihat misalnya bagaimana perempuan disabilitas itu mempunyai hak untuk menentukan dia mau menikah atau kemudian mau melahirkan atau tidak, mau meneruskan kehamilannya atau tidak. Itu yang kemudian saat kemudian melakukan konsultasi-konsultasi itu seringkali tidak bisa mendapatkan layanan yang aksesibel, bahkan stigma itu sangat kelihatan gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus dorong gitu ya, dari kementerian sampai ke level bawah pemberian layanan itu, pemahaman-pemahaman berkaitan dengan perempuan disabilitas sebagai entitas individu yang bermartabat, termasuk pilihan misalnya kontrasepsi, pilihan dia mau kemudian KB atau tidak. Nah, hal tersebut menurut saya menjadi sangat penting. Nah, berkaitan dengan hukum, kita sendiri sedang memperjuangkan
terkait dengan akomodasi yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai saksi, pelaku, ataupun juga sebagai korban. Karena harus mendapatkan keadilan dari setiap tahapannya, jangan kemudian kasus terhenti karena ketidakmampuan negara atau aparat penegak hukum untuk kemudian menangani perempuan disabilitas atau memberikan perlindungan kepada mereka, termasuk misalnya rumah aman dan sebagainya. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Yang bisa kita lakukan adalah terus kemudian membenahi sistem satu persatu. Nah tentu saja perempuan disabilitas tidak bisa sendiri. Tadi sudah terorganisir melalui HWDI, Sabda juga melakukan, dan tentu saja kita bersama dengan kelompok-kelompok lain di dalam masyarakat dan juga dengan pemerintah sendiri. Iya, baik. Nah, terakhir kepada Bu Maria, seperti apa solusi yang diharapkan dan apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas? Iya, sama ya dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul bahwa mempersiapkan kemampuan atau kapasitas penyandang disabilitas, utamanya perempuan, untuk speak up. Senang dengan tema podcastnya perempuan disabilitas speak up. Jadi iya, mempersiapkan sumber daya penyandang disabilitas, menguatkan sumber daya perempuan penyandang disabilitas agar mampu menyuarakan isu-isu mereka, termasuk mampu bersuara ketika dia mengalami kekerasan, apapun bentuk kekerasan yang dialami, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan sebagainya, itu sudah tidak harus kemudian perempuan disabilitas kuat untuk menyuarakan itu. Itu yang pertama. Jadi menguatkan perempuan-perempuan disabilitas agar mampu bersuara, mampu menyuarakan baik isu-isu mereka atau pengalaman-pengalaman termasuk kekerasan-kekerasan yang dialami, dan tidak harus ditutupi karena yakin bahwa perlindungan terhadap kita walaupun itu masih membutuhkan perjuangan yang berat, tetapi tentu dengan dukungan banyak pihak, kemudian perlindungan terhadap kita juga pelan-pelan itu akan mulai betul-betul terwujud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengedukasi, terutama saya sih concernnya di lingkaran pertama ya, di keluarga. Bagaimana kemudian mengedukasi keluarga-keluarga ini terkait dengan penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga mereka yang harus menjadi supporting system yang paling pertama ketika terkait dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian juga negara, kami melihat bahwa masih banyak perspektif yang keliru ya, yang dilakukan selama ini terkait dengan penyandang disabilitas, utamanya perempuan, sehingga praktek-praktek diskriminasi itu biasanya disangkal bahwa itu bukan diskriminasi, tapi yang kami tahu dan kami alami itu adalah diskriminasi. Misalnya ketika ada kegiatan yang dilakukan kemudian membatasi hanya ragam disabilitas tertentu misalnya yang hadir karena tidak adanya dukungan anggaran misalnya untuk menyediakan akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh ragam disabilitas lain. Katakan ketika menghadirkan perempuan disabilitas ragam tuli atau tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa mendengar, tentu ada akomodasi yang layak yang harus disediakan, misalnya dengan juru bahasa isyarat. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang masih keliru dan yang masih berlangsung sampai saat ini terkait dengan supporting yang harusnya disediakan oleh negara ketika mereka menghadirkan atau ketika mereka mendorong partisipasi penyandang disabilitas, termasuk partisipasi perempuan penyandang disabilitas di proses-proses, terutama proses-proses yang penting untuk diikuti karena itu berbicara terkait dengan mereka. Seperti itu. Jadi ada penguatan internal perempuan penyandang disabilitas agar mereka bisa meningkat rasa percaya dirinya, kemudian memiliki kemampuan untuk berbicara, karena tidak memiliki pendidikan formal tinggi bukan berarti tidak bisa berdaya. Melalui penguatan-penguatan kemudian kita bisa menemukan champion-champion yang mungkin berbicara pendidikan formal, mereka tidak pernah mengikuti pendidikan formal, tetapi karena penguatan, pemberdayaan yang sering dilakukan kemudian akhirnya menyebabkan dia justru bisa
membela teman-temannya yang perempuan yang lainnya atau mendampingi teman-teman perempuan lainnya. Itu Ya. Mbak Ines. Oke, nah terakhir juga dari Mbak Nurul, apa pesan dan harapan yang mau disampaikan untuk teman-teman perempuan penyandang disabilitas? Ya, kalau saya selalu ingin berpesan ke teman-teman perempuan disabilitas bahwa kita adalah perempuan yang berdaya. Kita adalah orang yang berharga. Yang saat kemudian kita ingin menghargai orang lain, kita pengen dihargai orang lain, kita pengen kemudian keluar dari kekerasan, maka kita juga harus menghargai diri kita sendiri sebagai individu yang kemudian bermartabat, sebagai kita bisa kemudian menyampaikan bahwa kita adalah manusia yang memang sempurna gitu ya, yang kemudian dengan semua kapasitas yang kita miliki dan kita bisa melakukan, kita bisa berkontribusi kepada keluarga kita bisa berkontribusi kepada masyarakat, kita bisa berkontribusi kepada negara sekecil apapun itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak bisa dilakukan oleh kita, oleh teman-teman perempuan disabilitas. Jadi jangan kemudian terlalu mengambil hati atas kemudian kata-kata orang lain yang menganggap kita tidak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi kita harus berjuang bersama, tapi setidaknya satu, kita harus kemudian betul-betul menanamkan bahwa kita adalah pribadi yang sempurna dan kita adalah individu yang kemudian bermartabat. Yang lainnya saya sepakat dengan Kak Mia. Oke, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya di podcast Perempuan Disabilitas. Luar biasa banget saya ngobrol bareng sama Bu Maria, sama Mbak Nurul yang terus berjuang untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan disabilitas Indonesia. Sukses selalu untuk semua yang dikerjakan dan juga untuk HWDI, Sulsel, serta Sabda yang ada di Jogja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Maria dan Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Ines, Mbak. Kasih banyak Terima untuk kasih kesempatannya. ya. Iya, pastinya obrolan kita di episode ketiga podcast Perempuan Disabilitas Speak Up ini bermanfaat banget dan juga memperluas wawasan kita tentang permasalahan yang dihadapi oleh perempuan disabilitas di Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Perempuan Disabilitas Speak Up. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast HWDI. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami juga di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.